Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalem. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-12, bacaan misa seluruh dunia. Bacaan pertama Yeremia 20 ayat 10 sampai 13, bacaan kedua Roma 5 12 sampai 15, dan bacaan ketiga Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak upaya dari semua pihak, dari banyak pihak untuk bisa mengatasi wabah COVID-19. Setiap upaya yang diusahakan maksimal selalu saja digerogoti oleh aneka kepentingan. Dan itu selalu terjadi, dan terutama di negeri ini. Kita semua heran kok selalu ada yang mengambil kesempatan untuk menjegal orang yang benar dan orang yang baik, untuk mempromosikan diri seolah-olah sebagai pahlawan, untuk kemudian menyalahkan orang seolah-olah dirinya paling benar, untuk mengambil panggung, merebut panggung supaya menjadi dikenal untuk promosi masa depan sebagai pejabat publik. Ada dan terus-menerus itu terjadi. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya dalam konteks besar hidup bernegara atau dalam kebijakan publik, tetapi bahkan dalam keluarga-keluarga kita. Ada banyak berkat, ada banyak keindahan, tetapi juga seringkali kita menjumpai keluarga kita atau keluarga tetangga atau saudara kita aneh. Relasi suami istri yang aneh. Saling mempertahankan gengsi dan harga diri dengan melemahkan dan menjelekkan pasangan hidup loh. Luar biasa seringkali kasus-kasusnya. Bukan mempertahankan kebenaran, menutupi keburukan dengan menyalahkan pihak lain lebih dulu, supaya tidak ada serangan dari pihak pasangan untuk menyalahkan kita. Atau juga seringkali komunikasi macet karena satu tidak jujur terhadap yang lain. Dan banyak peristiwa-peristiwa dalam keluarga, dalam relasi antar sesama yang semestinya begitu dekat dan kemudian bersatu menjadi sinergi, tidak terjadi seperti itu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan persoalan ini atas dasar sikap Nabi Yeremia sebagaimana dalam bacaan pertama hari ini. Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi, panggilan oleh Tuhan, untuk mewartakan, untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengkritik ketidakadilan, untuk mengkritik penindasan terhadap orang-orang kecil dan seterusnya. Pada waktu itu Israel sedang makmur, tetapi pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan dan pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai ilahi begitu besar. Maka Yeremia datang dan menyuarakan itu. Apa yang terjadi? Aneka reaksi, dan di antaranya yang kuat adalah banyak orang yang sudah merasa nyaman dengan ketidakadilan, mengambil keuntungan dari penindasan, sekarang mencoba untuk menjegal langkah Nabi Yeremia. Mereka menginginkan Yeremia mati, atau setidaknya menginginkan Yeremia menjadi sepaham dengan mereka, seburuk mereka. Ada beberapa pilihan bagi Yeremia. Yang pertama, pilihan kompromistik. Artinya ya wis lah bersama mereka daripada repot. Pilihan yang kedua adalah melawan. Apakah Yeremia mengambil pilihan 1 dan 2? Yeremia mengambil pilihan yang ketiga. Apa itu? Ia diutus oleh Allah, maka ia mengandalkan Allah sebagai pembelanya. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Ketika banyak orang berharap, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan terhadap dia,
Yeremia mengambil sikap untuk tetap teguh menjadi utusan Allah, menyuarakan kebenaran dan kebaikan dan keadilan dan nilai-nilai ilahi. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ya, Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarkanlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Dahsyat. Pilihan Anda, pilihan saya adalah pilihan seperti Nabi Yeremia. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita pernah lelah dan frustrasi karena kebenaran dan kebaikan yang kita suarakan di tengah keluarga kita, dalam relasi kita pada teman-teman dekat, di kantor, di pabrik, dalam hidup bertetangga. Jangan pernah lelah untuk terus menyuarakan itu. Sebab Injil hari ini meneguhkan kita. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayo, menjadikan Tuhan benteng, Tuhan keperkasaan, Tuhan pembela dalam kita menyuarakan kebaikan dan kebenaran kehidupan. Selamat merayakan anugerah kehidupan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kamu memuliakan Engkau ya Tuhan karena karya-Mu yang agung. Engkau selalu menjadi pembela kami ketika kami dengan tulus menyuarakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai ilahi-Mu. Tolonglah kami untuk terus tegar. Dalam Roh-Mu kami maju demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.